بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة فرض لله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. حضرات المحترمين, Bapak dan Ibu jamaah Tarawih Masjid Indonesia Kairo. Alhamdulillah, kita telah memasuki Ramadan hari malam keempat, di mana kita telah memasuki minggu pertama dari bulan yang penuh rahmat, bulan di mana semua pahala amal ibadah kita, sholat kita, jamaah kita, sedekah kita dilipat gandakan. Banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan yang diterangkan dalam Al-Quran ataupun hadis yang menerangkan bahwasanya pahala sholat atau pahala amalan sunnah itu bagaikan amalan fardu, amalan wajib. Sedangkan sholat yang wajib pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat dibandingkan sholat-sholat di luar Ramadan. Kalau kata para ulama, angka 70 dalam bahasa Arab itu bukan berarti benar-benar pas 70, tapi itu menunjukkan lil kathrah. Artinya orang Arab itu terbiasa mengungkapkan segala sesuatu yang banyak dan yang enggak terhitung itu dengan angka 70, 700, 7000 seperti itu. Jadi artinya apa? Dilipat gandakan pahalanya dengan jumlah yang tidak terbatas. Demikian. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam surat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah salah satu malam di antara malam bulan Ramadan. Apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang lebih utama dibandingkan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung berarti 83 tahun lebih. Jadi demikian, Allah Ta'ala menjadikan pahala beribadah di malam Lailatul Qadar ketika pas di malam Lailatul Qadar itu sama dengan beribadah 83 tahun lebih. Ini termasuk rahmat Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai umat terakhir, umat yang umurnya lebih pendek dibandingkan umat-umat terdahulu. Karena itu Allah ingin melipat gandakan pahala-pahala umatnya Nabi Muhammad dengan memberikan Lailatul Qadar. Jadi jika seorang muslim tiap tahunnya mendapatkan Lailatul Qadar, itu nanti pahalanya bisa menyamai atau bahkan melebihi ibadahnya orang-orang zaman umat-umat terdahulu
yang umurnya biasanya 1000 tahun, 200 tahun, 300 tahun itu biasa. Tapi umat Nabi Muhammad telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, umurnya umatku itu antara 60 dan 70. Nabi Muhammad meninggal umur 63 tahun. Karena itu di bulan ini harusnya kita berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Kalau tidak bisa memperbanyak amal soleh, minimal mengurangi perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena semakin banyak perbuatan buruk, berarti semakin banyak yang dikurangi dari pahala kita. Jadi kalau kita tidak bisa nambah, minimal jangan dikurangi. Karena itu sampai ada makalah bahwasanya naum shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Maksudnya apa? Bukan berarti tidur itu sendiri itu ibadah, tidak. Tapi dengan tidur orang itu akan berkurang potensi untuk ngerasani, potensi untuk berbohong, potensi untuk berbuat yang tidak benar. Karena itu naum shaim ibadah. Tidurnya itu dianggap ibadah. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang buruk di bulan Ramadan itu termasuk ibadah. Karena sebagaimana pahala dilipat gandakan, demikian juga perbuatan yang buruk juga dilipat gandakan. Al-hurmu bil-hurmi. Kalau kata para ulama, semakin besar resikonya berarti semakin besar tanggungannya. Pahalanya semakin besar berarti ketika melakukan dosa juga semakin besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam bulan Ramadan ini adalah kita harus memperhatikan banyak sekali hal-hal di bulan Ramadan yang membuat pahala puasa kita berkurang atau bahkan terhapus. Di antaranya adalah kita menyibukkan diri karena mungkin tidak ada pekerjaan, atau mungkin karena ngantuk atau karena lapar. Kita terlalu sibuk mengamati dunia maya. Kita lebih rajin membuka Facebook ataupun Twitter di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Dan itu termasuk sesuatu yang kurang baik. Karena kenapa harus perbuatan yang istilahnya kurang berfaedah lebih banyak dilakukan di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan lainnya? Mungkin alasannya karena kebetulan nganggur, kebetulan ngantuk, ya kan? Tapi sebenarnya itu kurang baik. Apalagi kalau kita mengetahui bahwasanya dunia maya atau yang kita kenal sebagai sosial media itu banyak sekali hal-hal yang kurang baik. Artinya sosial media itu banyak hal-hal yang bisa digunakan untuk hal positif memang sebenarnya, tapi banyak juga hal-hal yang kurang baik. Terlalu cepat informasi itu menyebar. Kita belum benar-benar bisa memverifikasi berita-berita ataupun cerita-cerita yang menyebar di dunia maya, tapi kita seolah-olah dipaksa oleh media itu untuk menelannya mentah-mentah. Kemudian kalau kita suka berita itu, kita menyebarkannya, kita men-share-nya, kita mengkopinya, sehingga banyak orang membacanya. Kalau kita status atau berita yang kita sebar itu banyak yang like atau banyak yang follow, kita senang. Semakin banyak, semakin senang. Itu kalau beritanya baik. Kalau beritanya kurang baik, apa enggak rugi kita? Kita semakin banyak mendapatkan kiriman dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah orang itu dianggap sebagai pendusta jika ia mengabarkan atau menceritakan setiap atau semua hal yang ia dengarkan. Artinya apa? Setiap yang kita dengarkan harus kita pilih. Apa yang baik kita sampaikan. Penyampaiannya juga kita harus melihat sikon. Kita harus melihat makomnya. Likulli makom. Setiap perkataan itu ada kondisi yang tepat. Kita harus memverifikasinya. Karena menyebarkan berita-berita yang kurang baik, apalagi yang tidak benar sumbernya, tidak jelas sumbernya, itu termasuk sesuatu yang termasuk dosa.
bahkan bisa mencapai dosa besar. Karena itu apalagi kalau berkaitan dengan sesuatu semakin tinggi sesuatu, semakin mulia sesuatu, maka siksanya atau dosanya juga semakin besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu semua maka kita harus berusaha untuk menjaga diri kita dari menyia-nyiakan waktu dan kesempatan kita di bulan Ramadan dengan cara banyak baca Al-Quran. Kalau kita banyak baca Al-Quran, maka waktu kita akan terisi dengan kegiatan yang baik. Karena itu para ulama zaman dahulu, salafun soleh, itu terbiasa untuk menghatamkan minimal 1 kali hataman dalam bulan Ramadan. Jangan sampai tiap hari kita tidak membaca minimal 1 juz. Lebih baik 2 juz, atau semakin banyak semakin baik. Karena supaya ada bedanya antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Jangan hanya menyibukkan diri kita dengan sosial media. Astagfirullahaladzim. Semoga saya bukan termasuk orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Jadi semoga marilah kita bersama-sama menjaga diri kita, berusaha untuk mengurangi sedemikian rupa aktivitas-aktivitas yang kurang baik, aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat di bulan Ramadan. Semoga di bulan ini kita mendapatkan maghfirah Allah, rahmat Allah. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.